Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bapak-bapak, ibu-ibu, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, nikmat, rahmat Allah yang tak ternilai harganya. Mudah-mudahan puasa kita yang telah kita laksanakan dan yang akan kita akhiri nanti pada bulan Ramadan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, Rasulullah sebagai uswah, maka sepatutnya kita untuk dapat meniru jejak beliau. Dinyatakan idza kana Ramadan fa'akthir min shadaqatin wa mudarasatil Qur'an wa kum qiyamal lail 11 rak'atan arba'an au mathna wa thalathan wa antakif fil ashril awakhir. Rasulullah bila tiba saatnya Ramadan, beliau memperbanyak sedekah, nomor satu ya. Yang kedua, wa mudarasatil Qur'an, membaca, mentadarus Al-Qur'an, tadarus. Dan wa qiyamul lail, sholat malam, mendirikan sholat malam. Nah, mungkin kalau kita ini tarawih ya juga ya. Beliau sholatnya itu, sholat tarawihnya itu, sholat malamnya itu 11 rakaatan. Jadi beliau sholat 11 rakaat. Jadi waktu beliau itu di Madinah, kira-kira 9 tahun beliau sholat sampai akhir hayatnya, 9 kali Ramadan itu beliau sholat 11 rakaat. Arba'an dan kemudian thalathan 4 rakaat dan 3 rakaat. Atau mathna, dua-dua. Nah, nanti kita lihat. Dan kemudian yang keempat adalah i'tikaf fil ashri al-awakhir. Jadi beriktikaf pada 10 hari terakhir. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sekarang kita ingin memberikan penjelasan. Seorang sedekah tadi ya, memperbanyak sedekah yang pertama. Di dalam Al-Quran itu ya, itu disebutkan. Misalnya dalam surat Al-Munafikun, surat yang ke-10. Anfiku mimma rozaqnakum min qabli ayatiya ahadakumul mautu
infakkanlah dari sebagian rizki yang sudah diberikan kepada kamu sekalian sebelum datangnya kematian, ya. Supaya nanti tidak mengatakan Rabbi fayaqula Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Jadi orang itu kalau sudah dekat dengan kematian tuh kayak Fir'aun gitu ya. Dia sudah terbayang itu. Sudah terbayang dia masuk kategori neraka atau masuk kategori surga. Jadi pada saat itu kalau dia bisa mengatakan atau memang ingin mengatakan, ya Allah, tolonglah tunda kematian ini, tunda. Saya akan bersedekah. Dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh. Soleh itu baik. Akan baik-baik saja itu. Bukan orang yang bejat, bukan orang yang jahat. Tapi menjadi orang yang baik. Yang pertama kali disebutkan fa'as-soddaqo, dia akan bersedekah kalau diberikan tunda sesaat untuk hidup. Ini karena sudah orang-orang yang seperti itu sudah terbayang gitu. Apakah dia di surga atau neraka? Nah, ketika itu dia akan mengatakan itu. Ya Allah, tolonglah tunda nih. Sesaat saya akan bersedekah. Tapi saat itu nggak bisa lagi. Nggak akan pernah lagi. Ya. Tidak akan pernah mundur walaupun sesaat. Andaikan dia dihidupkan sesaat, maka dia akan bersedekah dan menjadi orang yang soleh. Nah inilah sebabnya kenapa, ya, kenapa di dalam hadis-hadis Nabi yang pertama kali menjelang atau Ramadan itu bersedekah. Kenapa? Ya karena itu tadi pentingnya orang bersedekah itu. Karena sedekah itu lain daripada sholat. Kalau sholat itu kan butuh waktu. Allahu Akbar, rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, salam baru. Kalau haji apalagi? Sebulan, 2 bulan gitu ya. Lama itu. Kalau saum dari terbit fajar ke maghrib, lama itu. Tapi kalau sedekah itu sekali diucapkan atau sekali ngambil langsung selesai itu. Sesaat. Maka kenapa orang yang seandainya dia dihidupkan kembali, dia akan menyatakan fa'as-soddaqo, aku akan bersedekah. Karena sedekah itu hitungan detik. Puasa itu berjam-jam. Haji itu gak tahu banyak banget itu, bulan-bulan. Saum demikian juga. Sedangkan sedekah itu detik itu juga sudah selesai. Padahal sedekah itu memang sangat banyak sekali kalau umpamanya dia dilakukan dengan ikhlas. Kalau orang meninggal itu kan udah nggak ada lagi tuh bayangan yang bayangan macam-macam, karena macam-macam itu nggak ada, sudah pasti karena Allah. Maka disebutkan di dalam Al-Quran juga, mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'if liman yasha. Jadi perumpamaan orang-orang yang berinfak, menginfakkan hartanya fi sabilillah di jalan Allah, kamathali habbatin, seperti sebiji buah-buahan atau sebiji pohon, sebiji ya, ambatat sab'a sanabila, kemudian bercabang 7, fi kulli sumbulatin, setiap cabang itu mi'atu habbah, dia akan tumbuh
100. Jadi sudah 7, kemudian 100, berarti 700. Wallahu yudhaifu, dan Allah akan melipat gandakan lima yasha, bagi siapa yang dikehendaki. Jadi orang yang berinfak itu akan dapat 7 kali 100 berarti 700, dan akan dilipat gandakan oleh Allah pahalanya bagi siapa yang dikehendaki. Nah, ini kalau di dalam bulan-bulan di luar Ramadan. Nah, kalau di bulan Ramadan, wah, itu nggak terhingga itu. Karena kata Allah, puasa di bulan Ramadan itu kalau umpanya yang lain-lain itu disebutkan begitu itu. Ada bilangan-bilangannya. Tapi khusus ibadah di bulan Ramadan, as-saumu li. Saum itu adalah milikku. Wa ana ajzi bihi, dan akulah yang akan memberikan pahala. Jadi nggak disebutin itu pahalanya berapa, tapi itu khusus untuk Allah. Puasa itu khusus untuk Allah. Nah, kalau pada bulan-bulan yang biasa itu kita bersedekah 700 dan akan dilipatkan, bulan puasa apalagi berlipat-lipat pahalanya. Orang yang sunnah saja kayak wajib, apalagi sedekah yang memang diperintahkan oleh Allah dan sangat banyak pahalanya. Di bulan puasa inilah pahalanya tak terhingga. Makanya disebutkan di paling awal ini, ya, bersedekah. Yang kedua, mudarasatul Quran, membaca Al-Quran. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, membaca Al-Quran ini tentu sehari-hari saja sudah sangat berlipat-lipat pahalanya. Banyak sekali pahalanya. Nah, apalagi di dalam bulan Ramadan. Tetapi yang ingin saya tekankan di sini adalah membaca Al-Quran itu mudarosah itu. Jadi ditelaah, dipelajari isi Al-Quran itu, sehingga diharapkan 30 hari atau 29 hari melaksanakan ibadah shaum dengan membaca Al-Quran itu, diharapkan bukan hanya dapat pahalanya sudah disebutkan tadi berlipat-lipat, tetapi yang juga penting adalah membaca Al-Quran selama bulan Ramadan itu diharapkan dapat petunjuk dari Allah, mengerti tentang Al-Quran, faham tentang Al-Quran, agar nantinya dapat diamalkan di dalam hari-hari, bulan-bulan setelah Ramadan. Jadi begitu Bapak Ibu sekalian, membaca Al-Quran itu, mudarasatul Quran itu sebaiknya juga kita lihat artinya. Kalau kita tidak ngerti bahasa Arab, dilihat artinya, sehingga dengan demikian, oh ini boleh, ini tidak boleh, oh, ini yang dihancurkan, oh ini yang, sehingga membaca Al-Quran itu menjadi bagian yang paling penting. Karena Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, al-qaul, nah, ini para ulama menyatakan al-qaul qoblal amal. Jadi melihat kepada qaul Allah, melihat pada qaul Rasulullah, firman Allah, sabda Rasulullah, itu menjadi bagian yang penting dari amaliyah kita. Jadi dasar dari amal itu ilmu. Jadi kalau kita berpuasa, dasarnya adalah ilmu. Kita sholat, dasarnya adalah ilmu. Mudarasatul Quran itu diharapkan dapat menjadi bagian penguat, menjadi dasar dari amaliyah kita, baik di dalam ibadah mahdhah maupun dalam ibadah ghairu mahdhah, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang ketiga, sholat malam.
Nah, ini seperti yang kita laksanakan. Ini juga sangat banyak sekali manfaatnya. Di dalam malam-malam biasa saja, misalnya Allah menyatakan wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan dari sebagian malam maka hendaknya bertahajud, qiyamul lail, sebagai ibadah tambahan bagimu, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan dengan melaksanakan qiyamul lail, salat tarawih, itu Allah akan mengangkatmu kepada tempat yang terpuji. Nah, ini kalau di bulan-bulan yang lain seperti itu. Kalau bulan Ramadan, Masya Allah, akan banyak sekali berlipat-lipat keutamaannya di dalam kita melaksanakan qiyamul lail. Yang terakhir, karena waktu, adalah i'tikaf, ya. Al-ashrul awakhir, fil ashril awakhir, beriktikaf di dalam 10 hari terakhir. Nah, ini sebaiknya kita menghibahkan waktu untuk 10 hari terakhir itu supaya kita benar-benar beriktikaf. Kalau di Indonesia kan ini sudah seperti budaya. Makin hari seperti buntut apa yang lebih terakhir, kemudian yang paling kecil gitu. Nah, ini kebiasaan. Tapi lewat hadis ini, mari kita fil ashril awakhir, ada hadisnya coba panjang ini. Mari kita laksanakan. Karena di dalam 10 terakhir itu ada Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar itu kalau dihitung-hitung dapat satu aja selama hidup, kita seolah-olah sholat beribadah 83 tahun. Kita saja umat Nabi Muhammad umurnya 60 tahun, 70 tahun, baina sittin wa sab'in. Nah, ini ada fadilah Lailatul Qadar pada Ashrul Awakhir itu seperti sholatnya 83 tahun. Khairum min alfi syahr, lebih utama, lebih baik dari 1000 bulan. Masya Allah ini. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, mari kita jangan kendorkan ibadah kita dan beriktikaf pada 10 hari terakhir. Lebih lama lebih semangat. Jangan lebih lama kurang semangat atau turun semangat. Mari kita tingkatkan ibadah kita yang selalu dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu bersedekah. Jadi Nabi Muhammad itu katanya sudah ajwadun nas. Ajwadun nas itu paling dermawannya. Tapi lebih ajwad lagi, lebih pemurah lagi itu waktu masuk waktu Ramadan. Wah, itu disebutkan begitu tuh. Hadisnya seperti itu. Dan membaca Al-Quran bersama malaikat Jibril. Dibersamai oleh malaikat Jibril membaca Al-Quran itu. Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.